Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 IAI Nusantara Batanghari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Amiruddin SPDI, MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang aliran filsafat, progresivisme, dan perennialisme. Baiklah, yang pertama mengenai aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada abad ke-20. Progres, yang berarti maju, adalah sebuah paham filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukan hanya berfokuskan pada guru atau bidang muatan. Tempat filsafat progresivisme menuntut kepada penganutnya untuk selalu progres atau maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif secara dinamis, serta sudah menjadi naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Manusia tidak mau hanya menerima satu macam keadaan saja, akan tetapi kemauan hidupnya tidak sama dengan masa sebelumnya. Untuk mendapatkan perubahan itu, manusia harus memiliki pandangan hidup di mana pandangan hidup yang bertempu pada sifat-sifat fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terkait oleh doktrin tertentu, dan kurius atau ingin mengetahui dan menyelidiki, toleransi dan open-minded atau punya hati terbuka. Selanjutnya, landasan filosofis progresivisme. Ada 3 landasan filosofis progresivisme. Yang pertama, landasan filosofis ontologis progresivisme. Kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, dan keindahan. Bagi kaum progresif, tidak ada hal yang abstrak. Kenyataan adalah pengalaman transkional yang selalu berubah. Dunia selalu berubah, dinamis. Hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas atau tidak absolut. Yang kedua, landasan aksiologi progresivisme. Kaum progresif meyakini bahwa nilai-nilai berasal dari masyarakat. Nilai-nilai bukan suatu kualitas yang sudah tetap dalam diri subjek, juga bukan sesuatu yang berasal dari wahyu, melainkan berpusat pada manusia itu sendiri. Nilai mengungkapkan keinginan, hasrat, minat, aspirasi, dan ambisi individu dan juga kelompok. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan kemudian timbul pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak perasaan, dan kecerdasan individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan manusia. Yang ketiga, landasan epistemologis progresivisme. Progresivisme memang menolak metafisika, tetapi mereka sangat vokal mengenai epistemologis. Epistemologi ditempatkan sebagai pusat dari filsafat. Mereka meyakini bahwa pengetahuan tidak ada artinya tanpa pengalaman manusia yang harus berproses dan disempurnakan. Oleh karena manusia hidup dan berinteraksi dengan makhluk lainnya, baik yang hidup maupun tidak dalam suatu lingkungan hidup, manusia tidak dapat mengelak bahwa ia memperoleh berbagai pengalaman sebagai karena ia mencoba untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul seiring dengan kehidupan itu sendiri. Pengalaman itu terbentuk dalam interaksi yang aktif maupun pasif. Pengetahuan adalah produk dari interaksi organisme dan lingkungannya.
Pengalaman dikumpulkan dari kehidupan sosial, diproses oleh kecerdasan manusia, dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Kecerdasan atau inteligensi bukanlah sesuatu yang abstrak, bukan substansi yang ada di kepala manusia, juga bukan bagian dari otak manusia, melainkan hanyalah suatu kualitas berpikir yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kehidupan secara efektif. Konsep pendidikan menurut progresivisme. Asosiasi pendidikan progresif menentang guru otoriter, pengajaran berbasis buku secara eksklusif, menghafal secara pasif informasi faktual, serta asosiasi sekolah dari masyarakat. Pada pendidikan progresif ini secara positif menegaskan hal yang pertama, anak harus bebas untuk berkembang secara alami. Pada pendidikan progresivisme ini secara positif menegaskan bahwa yang pertama, anak harus bebas untuk berkembang secara alami. Yang kedua, minat dimotivasi oleh pengalaman langsung adalah stimulus terbaik untuk belajar. Dan yang ketiga, guru harus memfasilitasi pembelajaran. Yang keempat, kerjasama erat sangat penting antara sekolah dan rumah. Kemudian, sekolah progresif harus menjadi laboratorium untuk eksperimen. Konsep pendidikan progresivisme tentang guru, siswa, tujuan pendidikan, kurikulum, serta metode. Tujuan pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat. Di sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai kurikulum. Progresivisme menentang kurikulum mata pelajaran konvensional. Progresif berpengalaman dengan kurikulum alternatif, menggunakan kegiatan, pengalaman, pemecahan masalah, dan proyek. Guru progresif yang berpusat pada anak berusaha membebaskan anak-anak dari pengekangan dan penindasan konvensional. Progresif yang lebih berorientasi sosial yang disebut rekonstruksi sosial, berusaha menjadi sekolah sebagai pusat reformasi sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, kurikulum progresivisme harus berbasis pada masyarakat, bermakna kreatif untuk mengembangkan keterampilan baru, serta kurikulum berpusat pada siswa dan berpusat pada aktivitasnya. Metode pendidikan progresivisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Dalam praktek mengajar, aliran filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Landasan filosofis perennialisme. Ada 3 landasan filosofis perennialisme. Yang pertama, landasan ontologis perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional. Benda individu adalah benda sebagaimana nampak di hadapan manusia, ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu dan esensinya, di samping ada eksidensi.
esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada eksidensinya. Yang kedua, landasan epistemologis perennialisme. Perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dengan benda-benda. Kebenaran hakiki itulah yang tertuang di dalam kajian metafisika, sedangkan kebenaran realitas, khususnya konkret, diperoleh dengan metode induksi yang hasilnya berupa sains atau ilmu alam dan ilmu empiris lainnya. Selanjutnya, konsep pendidikan perennialisme. Perennialisme masih memandang pentingnya terhadap peran pendidikan dalam proses pengembalian keadaan manusia sekarang kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan telah teruji kehandalannya dalam menahan arus kultur yang berterbelakangan kultural. Sikap yang dilakukan aliran ini untuk kembali ke masa lampau bukanlah suatu sikap nostalgia, sikap mengenang atau membanggakan masa yang penuh kesuksesan, tetapi untuk membina kembali keyakinan yang teguh kepada nilai-nilai asasi manusia silam yang diperlukan untuk kehidupan abad ini. Peran pendidik dan peserta didik menurut aliran perennialisme. Perennialisme memandang peserta didik sebagai makhluk yang rasional, sehingga pendidik mempunyai posisi dominan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kelas dan pembimbing diskusi yang memudahkan peserta didik. Setiap peserta didik dianggap telah memiliki potensi yang harus diarahkan sehingga ia menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebenaran, maka salah satu peran pendidik adalah sebagaimana mempertahankan fitrah peserta didik dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, mengembangkannya. Metode yang sesuai dengan perennialisme adalah metode diskusi, metode ceramah, dan metode problem solving. Metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah serta dapat memperluas pengetahuan. Proses diskusi dengan dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau pendapat maupun dengan bantahan-bantahan sampai akhirnya menemukan satu kesimpulan. Metode ceramah merupakan metode tradisional yang menyampaikan suatu pelajaran dengan jalan penuturan secara lisan kepada peserta didik. Metode problem solving merupakan suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan di mana siswa diharapkan pada suatu permasalahan dan dituntut untuk mencari solusinya. Kelebihan dari penerapan perennialisme dalam pendidikan Islam. Dalam perumusan tujuan perennialisme sangat baik karena mengutamakan pada pengembangan fitrah manusia sebagai makhluk mencari kebenaran. Sedangkan kekurangan dari penerapan perennialisme dalam pendidikan Islam dari segi pengembangan kurikulum, yang pertama itu karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah. Kemudian, isi kurikulum diambil dari kebudayaan masa lalu, terlepas dari budaya sekarang. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif karena kurang memperhatikan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Kemudian, pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu, sehingga pengajar bersifat verbalitas dan kurang praktis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.